Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, kembali lagi kita hari ini melanjutkan pelajaran matematika kita tentang menentukan angka satuan pada suatu bilangan. Di sini juga nanti akan ustazah bahas tentang sambungan video kemarin, yaitu pola bilangan Pascal. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan setelah menyimak video, antum dapat menentukan suku pada pola bilangan Pascal dan dapat menentukan angka satuan pada bilangan. Sebelum pelajaran kali ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Oke anak-anak ustazah, langsung saja. Pola bilangan segitiga Pascal. Nah, di sini sudah dibilang di sini segitiga ya bentuknya. Maka kita buat seperti segitiga. Dimulai dari angka 1. Oke. Nah, setelah itu kita tambah di sisi kiri dan kanannya itu kita buatkan lagi 1 1. Oke, dah. Kemudian ini baris kedua ya. Untuk baris ketiganya kita tambahkan juga seperti ini di sebelah kiri dan kanannya 1 1. Oke. Setiap baris nanti kita tambahkan di sininya 1 1. Pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pertama kita mulai dari 1 ya. Kita akan membentuk sebuah segitiga. Di sini judulnya kan segitiga Pascal. Kita akan membentuk sebuah segitiga Pascal. Masing-masing ini baris pertama kita tulis 1. Baris kedua kita tambahkan lagi 1 1. Kemudian kita baris ketiga kita tambahkan lagi 1 1. Nanti setiap baris kita akan tambahkan 1 1 sehingga dia membentuk segitiga. Oke. Di sini untuk mengisi yang di tengah-tengah ini caranya 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti di sini ya di baris ketiga ini polanya 1 2 1. Kemudian baris keempat kita tambahkan lagi 1 1. Nah, kita isi. Kita tambahkan setiap barisnya 1 tambah 2 3. Di sini 3. Di sini 2 ditambah 1. Ini 3. Oke, jadi pola barisan yang ke 1 2 3 4, pola keempat tuh 1 3 3 1. Lanjut kita cari pola kelima. Tambah sini 1. Kemudian di sini 1. Pola kelima 1 1. Nah, kita isi, kita jumlahkan yang ini. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. Di bawah sini 6. 3 tambah 1 4. Nah, ini untuk pola yang selanjutnya. Kita cari lagi pola yang ke 1 2 3 4 5, yang ke 6. Oke. 1 tambahkan ini juga di sebelah sini juga 1. Nah, kita isi yang di tengahnya. Tambahkan setiap angka yang ada di sini. 1 tambah 4 5. Yang ini 4 ke 6 10. 6 ke 4 10. 4 ke 1 5. Oke. Nah, ini pola dari segitiga Pascal. Seperti itu ya cara mengisinya. Untuk rumus dari segitiga Pascal, rumus pola bilangan segitiga Pascal sama seperti yang kemarin. UN sama dengan 2 pangkat N minus 1. Jadi ini untuk rumus segitiga Pascal. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Ada 6 pola bilangan yang sudah kita pelajari. Nah, yang ketujuhnya ini pola bilangan segitiga Pascal. Rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N minus 1 atau 2 pangkat N kurang 1. Nah, kita lihat ini rumusnya. Ini baris yang pertama. Ini baris yang pertama. Oke, baris pertama. Oke, ini 1 ya. Berarti kita ganti ininya jadi 1.
U1 sama dengan 2 pangkat N-nya diganti juga dengan 1 kurang 1 ya, 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 kurang 1 hasilnya 0, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya baris yang kedua ini kita cari berapa ininya, sukunya. Yang kedua itu baris yang kedua sama rumusnya, N-nya diganti dengan 2. N-nya diganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 berapa? 1. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Oke. Ingat ya, setiap yang pangkat 0 itu hasilnya 1. Setiap yang bilangan yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Kalau 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian untuk baris yang ketiga sama, berarti N-nya kita ganti dengan 3. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 1. Oke. 2 pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Berarti 2 pangkat 2 4. Kita cek di sini hasilnya 2. 1 tambah 1 2, benar ya. Di sini yang baris ketiga itu hasilnya 4. Nah, kita cek di sini. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. Berarti benar ya. Nah, yang keempat, ini baris yang keempat ya, berarti N-nya diganti dengan 4. Ya, di sini 2 pangkat 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2-nya ada 3 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 2 pangkat 3 8. Oke. Untuk baris yang berikutnya, berarti yang kelima ini lagi, berarti N-nya diganti dengan 5. 2 pangkat 5 dikurang 1. 2 pangkat 4 jadinya. 2 pangkat 4 berapa? 2-nya 4 kali 16. Oke. Selanjutnya yang ke-6, berarti 2 pangkat 6 dikurang 1. Nah, 2 pangkat 5 jadinya. 2 pangkat 5 berapa? 2-nya ada 5 kali, itu 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kita kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Oke. Nah, ini untuk segitiga Pascal. Nah, kalau misalnya nanti keluar di soal ujian, tentukan suku ke-10 dari segitiga Pascal. Nah, tidak mungkin antum membuat segitiga ini ke bawah sampai 10 baris, oke? Nah, untuk memudahkannya, antum bisa pakai rumus. Tinggal diganti. Kalau yang ditanya suku ke-10, berarti N-nya diganti dengan ke-10. Berarti di sini U10 sama dengan 2 pangkat 10. N-nya diganti dengan 10 ya. Berarti U10 sama dengan 2 pangkat 10 kurang 1, jadinya 2 pangkat 9. Cari, 2-nya ada 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita kalikan. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 dikali 2, 32. 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, 128. 128 dikali 2, 256 dikali 2, hasilnya 512. Jadi suku ke-10 nya adalah 512. Oke. Nah, untuk memudahkan antum nanti untuk mencari suku yang lebih banyak diminta, antum bisa menggunakan rumus. Karena tidak mungkin antum akan buat segitiga ini sebanyak 10 baris. Oke. Silakan dicatat yang rapi di buku catatannya. (256) dikali 2 hasilnya 512. Jadi
Suku ke-10-nya adalah 512. Oke. Nah, untuk memudahkan antum nanti untuk mencari suku yang lebih banyak diminta, antum bisa menggunakan rumus. Karena tidak mungkin antum akan buat segitiga ini sebanyak 10 baris. Oke. Silakan dicatat yang rapi di buku catatannya. Selanjutnya kita bahas pelajaran tentang menentukan angka satuan pada bilangan. Nah, sudah tahu ya angka satuan itu yang mana? Kalau ini satuannya 1. Kalau ini angka satuannya satuan yang di belakang ya. Berarti satuannya 3. Kalau yang depan ini berarti puluhan. Ini 512. Satuannya berarti 2. Oke, itu masih gampang ya. Nah, kalau 2 pangkat 2 itu angka satuannya adalah 4. Kita cari dulu. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. Berarti angka satuannya 4. 8 pangkat 3 berapakah angka satuannya? Kita cari terlebih dahulu. 8 pangkat 3 itu berapa? Berarti 8 dikali 8 dikali 8. Hasilnya 512. Nah, angka satuannya adalah 2. Oke. 8 pangkat 3 angka satuannya adalah 2. Nah, kalau yang ditanya, tentukanlah angka satuan dari 3 pangkat 25. Tentu ini banyak ya. 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 25. Nah, itu kalau antum di sekolah, kalau ujian itu tidak boleh pakai kalkulator. Nah, caranya untuk menentukan angka satuan dari 3 pangkat 25, kita tulis terlebih dahulu di sini penyelesaian. Kita cari dulu pola dari bilangan 3 ini. Kita mulai dari 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 berapa? 3 ya. 3 pangkat 2 itu 9. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 27. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 dikali 3, hasilnya 81. 3 pangkat 5, hasilnya 243. Oke. Kalau 3 pangkat 6, ini 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 243. 3 pangkat 6 itu hasilnya 729. 3 pangkat 7 hasilnya 2187. Oke. Kalau kita lihat di sini angka satuannya 3. Ini angka satuannya 9. Ini angka satuannya 7. Ini angka satuannya 1. Ini 3. Yang ini 9. Yang ini 7. Oke. Jika kita perhatikan ini 3971, ini 1 ya. Nah, jika kita perhatikan pola bilangannya itu kembali lagi 3971. 397 berarti di sini nanti 3 pangkat 8 1 angka satuannya. Dia berulang. Oke. Berarti dari sini sampai sini. Oke. Nah, ini polanya 3971. Dari 3 pangkat 5 ini, oke, dia akan pasti berulang. 397 berarti di sini 3 pangkat 8. Kalau kita tuliskan 3 pangkat 8 itu angka satuannya pasti nanti itu angka satuannya 1. 3 pangkat 8 pasti angka satuannya 1 karena dia berulang. Di sini sampai 4 kali. Sampai sini, kemudian dia berulang lagi 397, 397, oke. Nah, kalau antum tidak percaya, silakan antum cari 3 pangkat 8 ini hasilnya berapa. Pasti satuan di belakangnya itu 1. Nah, jadi ini dia berulang, berarti sampai 4. Nah,
dia akan ke bawahnya angka satuannya itu berulang lagi dari 3, 9, 7. Nanti sampai 4 lagi. 3 pangkat 8, kemudian 3 kalau kita tuliskan 3 pangkat 9, 3 pangkat 10, 3 pangkat 11, 3 pangkat 12. Nah, dia itu berulang. Nah, lihat ya. Kalau sudah di sini kan sudah 4 nih. 1 2 3 4. Nah, kalau kita mau cari 3 pangkat 9 di sini berarti balik lagi angka satuannya 3. 3 pangkat 10 9 angka satuannya. 3 pangkat 11 angka satuannya kan pasti kembali lagi 7. 3 pangkat 12 1. Nah, jadi polanya 4 4. Jadi setelah 4 dia mulai lagi dari 3. Setelah 4 mulai dari 3 lagi. Setelah 4 mulai lagi dari 3 angka satuannya. Nah, ini dinamakan siklus 4. Oke, siklus 4. Berarti dia ini namanya siklus 4. Karena dia sampai 4 ulang lagi dari awal. Nah, tadi kita kan mau cari 3 pangkat 25. Oke. Nah, karena ini. Nah, untuk mencari 3 pangkat 25 ini kita cari dulu 3 pangkat 1-nya, pangkat 2-nya, pangkat 3-nya. Sampai di mana dia berulang nanti kita stop. Untuk mencari 3 pangkat 25 ini kita cari terlebih dahulu 3 pangkat 1, pangkat 2-nya, pangkat 3. Kalau misalnya nanti di sini ditanya 4 pangkat 25, berarti kita cari dulu siklusnya. 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 4 pangkat 3 sampai di mana dia berulang lagi. Kalau ini tadi kan 3 pangkat 25, kita mulai dari 3 pangkat 1, kita cari terlebih dahulu siklusnya. Oke, berarti ini dapat siklus 4. Selanjutnya kita cari sisanya. Nah, untuk mencari sisanya caranya pangkat yang ini dibagi dengan yang ini, 4 ini. Jadi 4 dibagi 4, kita bagi ya, 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya sini 1. 1 kali 4 4. Sisanya 0. Berarti 4 dibagi 4 itu sisa 0. Nah, kalau dia sisa 0 itu selalu berakhiran dengan ini 1, berakhiran 1. Nah, sekarang yang ini 1 dibagi 4. 1 dibagi dengan 4. 1 kali berapa yang mendekati 4? Tentu di sini 3. 3 dikali 1 3. Nah, ini bersisa 1. Nah, kalau berarti di sini 1 dibagi 4 bersisa 1. Kalau dia sisa 1, maka dia akan berakhiran dengan 3. Oke. Kemudian 2 dibagi 4. 2 dibagi 4. Nah, di sini 2. Di sini untuk 2 dibagi 4 itu sisa 2. Sisa 2. Kalau dia sisa 2 pasti akan berakhiran 9. Kemudian kalau dia ini 3 dibagi 4 itu sisa 3. Nah, sisa 3. Dari mana dapatnya sisa 3 ini? Dari dibagi seperti ini lagi ya. Kalau dia sisa 3, dia berakhiran dengan 7. Oke, sampai di sini kita cari berapakah nilai satuan dari 3 pangkat 25. 3 pangkat 25. Nah, di sini kita pakai pangkatnya saja. Pangkatnya 25. 25 sama dengan, kita cari sisa ya. 25 sama dengan 4 dikali berapa, kemudian sisanya berapa. Di mana dapatnya 4 ini? 4 ini tadi siklus yang ada di sini. Tadi kan ini siklus 4. Maka di sini itu dituliskan 4. 4 dikali berapa, kemudian sisanya berapa. Ini 25. Cara cari yang titik-titik ini 25 kita bagi terlebih dahulu dengan 4. 25 dibagi 4. Kita cari pembagian bersisanya ya. 4 dikali berapa yang mendekati 25? 4 dikali 6.
6 dikali 4 24. Berarti ini sisa 5 kurang 4 1. Berarti sisa 1. Nah 25 ini berarti 4 dikali 6, 4 dikali 6 sisa 1. Oke, karena di sini sisa 1, tadi kita lihat kalau dia sisa 1, angka satuannya adalah 3. Jadi 3 pangkat 25 ini angka satuannya adalah 3. Karena dia sisa 1. Oke. Nah, kalau yang B, tentukan angka satuan dari 3 pangkat 98. Ya, pangkat 98. Oke, kita cari seperti tadi. 98 sama dengan 4 dikali titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik. Oke. Nah, 98 kita bagi dengan 4. 98 bagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 98? Ya, atau yang mendekati 9 dulu. Berarti di sini 2. 2 kali 4 8. Jadi 18. Nah, 4 dikali berapa yang mendapati 18? 4 dikali 4 berarti 4 dikali 4 16. Berarti sisa 2. Nah, berarti di sini 4 dikali 24. 4 dikali 24 ditambah sisanya, yang di sini sisa ya. Ini sisa, ini sisa. Ditambah sisanya 2. Nah, kita lihat di sini yang sisa 2 berarti satuannya adalah 9. Oke, sisa 2 satuannya berarti 9. Nah, jadi 3 pangkat 98 itu angka satuannya adalah 9. Oke, untuk mengujinya silahkan antum cari 3 pangkat 25 itu hasilnya berapa. Cek apakah satuan di belakangnya 3 atau tidak. Oke. Nah, ini untuk cara mencari angka satuan pada suatu bilangan. Nah, ini untuk mencari angka satuan jika pangkatnya banyak. Oke, silakan disalin di buku catatannya. Untuk contoh yang kedua, kan angka satuan dari 2 pangkat 100. Nah, yang pertama sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu siklusnya. Dimulai dari pangkat 1. Oke. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat 4 hasilnya 16. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Oke, kita lihat sudah ada satuan yang sama. Oke, 2. Berarti di sini kita stop saja. Coba lagi kita tulis ini 2 pangkat 6 64. Nah, ini sudah stop sampai di sini. Lihat barisan keduanya sama-sama 4. Nanti pasti di sini 2 pangkat 7. Angka satuannya juga di sini belakangnya 8. Oke. Kalau sudah dapat siklusnya berarti ini kita stop sampai di sini. Karena sini yang 2 pangkat 5 angka satuannya udah berulang ya dengan yang satu ini. Nah, berarti ini siklusnya 1 2 3 4, siklus 4. Oke, selanjutnya kita lihat sisanya. Nah, untuk mencari sisanya pangkatnya kita bagi. Di sini 4 dibagi dengan 4. Habis ya. 4 dibagi 4 sisanya 0. Sisa 0. Gimana caranya? Dibagi seperti biasa yang tadi sudah saya jelaskan. Ini 4 dibagi 4, berarti di sini dapat 1. 1 kali 4 4. Nah, di sini 4 kurang 4 0. Berarti sisanya 0. Nah, 4 dibagi 4 berarti sisa 0, tidak ada bersisa. Kalau dia sisa 0, pasti satuan belakangnya akan berakhiran dengan 6. Nah, 1 dibagi 4. 1 dibagi dengan 4. 1 kali berapa mendekati 4? 3. 3 kali 1 3. Kita kurang 1. Berarti 1 dibagi 4 sisanya 1. Jadi di sini sisa 1.
Oke, kalau dia sisa 1 pasti nanti akan berakhiran 2. Nah, kalau ini 2 dibagi 4, ini sisa 2. Cara carinya sama seperti ini. Kalau dia sisa 2, dia berakhiran 4. Kalau dia sisa 3, maka dia akan berakhiran 8. Ini dapat sisa 3 dari 3 dibagi 4, sisalah 3. Oke, dah. Kalau sudah dapat sisanya, sudah tahu siklusnya, kita cari lagi 2 angka satuan dari 2 pangkat 100. Satuan dari 2 pangkat 100. Berarti kita ambil pangkatnya ya, pangkatnya yang kita ambil. Di sini 100 sama dengan, ingat siklusnya siklus 4, berarti di sini 4 dikali titik ditambah titik yang di belakang ini sisa. Nah, cara cari yang ini 100 dibagi dengan 4. 100 kita bagi dengan 4. Nah, 4 dikali berapa mendekati 10, berarti 2, 8, 10 kurang 2, 10 kurang 8 hasilnya 2, turun 0. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 20, 4 dikali 5, 5 kali 4, 20. Kita kurang, habis, berarti tidak ada sisa ya, berarti ini sisa 0, sisa 0, 0, 0. Berarti di sini 100 dikali 100 sama dengan 4 dikali 25, 4 dikali 25, sisanya 0 ya. 4 dikali 25 sisa 0. Nah, kalau dia sisa 0 berarti angka satuannya adalah 6. Jadi angka satuan dari 2 pangkat 100 adalah yang sisanya 0, sisa 0. Kita hanya lihat sisanya ya, sisanya 0 adalah 6. Nah, silakan antum cari di kalkulator 2 pangkat 100 itu berapa, apakah benar satuan di belakangnya 6. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di video ustazah berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan hari ini silahkan antum kerjakan di buku latihan, bukan di buku catatan ya. Nah, yang nomor 7, yang B dan C kerjakan di buku latihan. Nah, untuk penjelasan tadi silahkan dicatat yang rapi di buku catatannya, nanti akan ustazah periksa. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.